Siapa yang tak kenal dengan Jenderal TNI Andika Perkasa? Meski telah pensiun pada Januari lalu, nama Andika Perkasa masih mencuri perhatian publik, salah satunya keromantisan dengan sang istri. Meski tegas, disiplin, sosok Jenderal TNI Andika Perkasa kerap menampilkan sisi romantis dengan sang istri Hetty Perkasa. Walaupun dikenal sebagai pejabat tinggi, tak sedikit Andika Perkasa memperlihatkan momen mesra baik saat kunjungan kerja maupun momen berdua. Seringkali momen hangat kedua sejoli ini bikin warganet bawa perasaan alias baper. Seberapa romantiskah sang jenderal dengan sang istri? Lalu apa yang membuat sang jenderal TNI ini selalu bersikap romantis dengan istri tercinta? Aku makin cinta. Lanjut Pak, cinta sama siapa Pak? Cinta sama kamu. Gitu ya, bener. Iya. Hanya kamu seorang kasihku. Oh. Pak Andika, ini ngomong-ngomong kan lompatannya cukup besar, bermanuver menuju karir politik nih. Kira-kira dulu gimana ceritanya? Sempat diskusi ke keluarga, tanggapan keluarga gimana sih? Ya sempat sih Mbak, sempat itu. Setelah kita pensiun Mbak ya, setelah 1 Januari ngomong-ngomong, ya saya menyampaikan rencana. Mam, ini kelihatannya mungkin lebih bagus kalau kita masuk sistem politik nasional. Nah itulah, jadi ada diskusi itu waktu itu. Tapi menurut saya itu adalah yang terbaik lah buat kami. Ibu sendiri sempat khawatir nggak, wah kan kenal politik itu stigmanya akan lebih waktunya ngeri gitu ya, kayak serem gitu. Gimana Bu? Saya sih, karena saya selama mendampingi Mas Andika kan orang yang serius, sungguh-sungguh dan selalu berbuat yang his best ya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh komandan atau atasannya pada masa berdinas. Jadi saya pikir dimanapun dia berada, dia pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak mau mengecewakan. Tapi saya memang bilang sama Mas Andika, yang penting kemana aja Dedi pergi, Dedi tidak berubah. Yang Mami mau Dedi seperti ini aja gitu. Oh ya, kalau nggak berubah sih kemana aja pasti Mami support aja. Oke. Pak Andika, ini keinginan sendiri untuk ke politik atau memang sudah ada pinangan dari kalangan pejabat-pejabat atau partai-partai lain yang bikin hati tergugah untuk oke, ini waktunya untuk lompat lebih jauh? Sendiri Mbak, sendiri. Jadi nggak ada yang mempengaruhi, apalagi juga misalnya tawaran belum ada sama sekali. Ada pesan dari Pak Hendro sendiri buat Pak Andika? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Khusus nggak ada, paling Nggak ada. ya hati-hati gitu aja lah. Ya. Oke, ini kayaknya melihatnya dempet terus mesra banget ya. Selalu terlihat romantis ya kan. Selalu penuh senyum, ini khas banget ya kalau lihat Pak Andika sama Bu Hetty selalu full senyum. Ini memang sudah dari zaman pacaran atau jangan pernah berantem nggak sih Bapak sama Ibu ini? Berantem. Iya dong. Oh iya. Normal lah Mbak, normal sekali. Kita kan ada dalam hubungan rumah tangga ya, kan pasti ada highs and lows, ada juga misalnya badai datang dari luar atau dari dalam sendiri, perbedaan banyak. Menurut saya normal sekali kita. Biasa. Yang sering ngalah siapa nih? Bapak atau Ibu? Panglima atau Ibu Negara? Yang sering ngalah siapa? Siapa? Oh, Menurut saya, berarti di atas Panglima ini ada yang lebih tinggi, Ibu. Ibu berarti. Ya. Ibu, selain Ibu Bapak ini menarik, ada ini anak Andrew. bungsu Andrew. Ya, Sarang yo, ternyata juga ya, juga lovely ya. Andrew, ini kalau melihat Dedi sama Mami, apa mungkin sifat atau sikap yang menjadi panutan Andrew dalam perjalanan hidup, dalam karirnya Andrew sendiri? Ya mungkin sifatnya yang saya lihat yang terinspirasi adalah mungkin work ethicnya, terus bisa bilang work ethic dan ini juga tunnel vision ya. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya. visi apa ya? Iya. Ya, tunnel vision, terus humility-nya. Saya juga kurang tahu, tapi ya itu sifat-sifatnya lah. Dan itu selalu jadi dibawa terus dalam perjalanan hidup Andrew. Ya.
Andrew ini kalau nggak salah juga baru lulus ya, menyelesaikan pendidikannya. Congratulations. Yes, makasih. After that nih, abis ini apa target selanjutnya? Jangan-jangan mau ikut kayak Dedi nih ke politik-politik juga ya? Waduh, kebetulan saya sekarang lagi cari kerja di Amerika. Ya, jadi saya kerja di situ dulu dan ya. Tapi nggak pernah tertarik ikut kayak Dedi jadi tentara, terus politik, nggak berminat gitu ya Andrew? Menurut saya kurang berminat sih. Ya, kurang, ya. Kurang berminat. Ibu gimana Bu? Ibu padahal kayaknya, aduh semoga kayak dia tentara juga gitu ya Bu ya, kelihatan tatapannya beda deh. Saya sih kepengen ada anak-anak yang jadi tentara ya, karena papa saya tentara, mertua saya tentara, suami saya tentara gitu. Tapi ya anak-anak sudah memutuskan memilih jalan hidupnya sendiri, ya saya sebagai ibunya support lah. Asal mereka bertanggung jawab atas Iya. keputusannya. Iya. Kok ini bener-bener romantis, aslinya memang gitu nggak sih Andrew? Kalau apa cuma di kamera aja nih Ji? Ya, emang aslinya seperti ini ya. Ya, Memang kayak gini ya ya? benar. Oke, Bu Hetty, Pak Andika, ini resepnya apa sih untuk bisa saling kayak selalu mesra, selalu komunikasinya juga baik. Bahkan kalau dilihat di media sosial, Pak Andika tuh selalu mencari Bu Hetty kalau misalnya hilang sedikit, mami. Gak boleh kehilangan. Jadi biasanya, oke saya udah selesai, wah istri saya kemana nih? Itulah makanya saya kadang-kadang nyari, Mam ayo, nih udah next step gitu loh. Biasanya begitu. Jadi memang kemesraan ini dibangun sejak awal pacarnya itu memang selalu ada komitmen untuk bisa saling support seperti ini. Sampai tua, sampai... Amin. Ya memang itu harus sih Mbak, itu harus karena kan kita, maksudnya yang menjaga siapa kalau bukan Kalau kita bukan sendiri. kita, siapa yang jaga? Jadi memang dari awal kita niatin dan sejak awal memang kan ada trauma lah masa kecil saya. Sehingga saya memutuskan pada saat menikah itu dalam hati bahwa ini pernikahan saya pertama dan terakhir. Nah itu memang kalau nggak dijaga ya susah untuk mempertahankan Mbak. Oke, berarti ini dari sekian mungkin banyak pilihan ya, pria-pria di luar sana. Mengapa menjatuhkan pilihan kepada Pak Andika? Apa yang membuat Bu Hetty tertarik dari sosok Pak Andika? Sabar. Sabar. Apalagi Bu? Oh banyak. Dan semakin hari karena saya semakin sayang dan semakin cinta, jadi semakin banyak dong. Apa aja semakin macam-macam yang membuat saya suka sama Mas Andika. Mungkin banyak kan di luar sana, ya seperti kita tahu banyak ya cerai, Iya, nikah, betul, kayak gitu. betul, Apalagi betul, kalau Mbak. pejabat harta tahta wanita seperti Iya, itu tidak betul. menutup mata. Betul. Nah ini ibu sama bapak bisa dijadikan kayak Habibi, Ainunnya lah, gitu. Kayak Pak SBY, Bu Ani yang selalu benar-benar terlihat saling support sampai Nggak tahu kalau Mas sekarang. Andika, saya sama Mas Andika ini orang, kami berdua sama-sama terbuka, jadi nggak pernah kalau ada cerita-cerita kan ada yang suka bilang, aduh saya ini kurang apa, saya udah menahan ini. Nah itu saya tidak pernah merasakan itu. Mungkin karena setiap hari saya sampaikan apa yang saya tidak suka. Dan sering-sering juga biasanya kan kalau kita mau berbeda pendapat, itu kan kelihatan tuh, terasa tuh Mbak. Nah itu justru saya sudahi. Jadi sebelum tambah parah, misalnya udah kita nggak usah ngomongin itu dulu deh. Gitu. Pak Andika ini romantis nggak sih Bu? Ada lagu kenangan atau apa hal yang bikin ternyata Pak Andika ini ada sisi romantisnya gitu bagi Ya, Ibu. Mas Andika bukan orang yang romantis. Kalau Ibu Hetty, Pak Andika romantis nggak? Istri saya romantis, Hetty romantis. Ya, Romantisnya kayak gimana Pak? romantisnya ya juga nggak yang Lebay misalnya misalnya apa misalnya bawa bunga atau nggak pernah juga, normal aja, tapi dibandingin saya lebih romantis lah. Jadi Mas Andika ini bukan tipe-tipe laki-laki yang ngasih bunga gitu, bukan. Atau ngasih kado ke istrinya ulang tahun gitu, bukan. Iya, iya betul tuh Mbak. Iya. Jadi Dikasih apa? kado malah nggak mau, nggak expect malah. Kalau Bapak tahu kesukaan Ibu apa lagu kesukaan Ibu? Tadi Waduh. udah ngobrol sedikit sama Ibu. Dulu ya. Apa ya kira-kira? Dulu Mami ini masih kadang-kadang apa ya suka nyetel lagu lah. Nah, apa tuh Pak lagu ya? Nggak ingat Waduh, ya ada.
Nggak ingat ya kata Yang ibu deh. ini, aku makin cinta. Boleh dong Pak dikit tadi kasih ke ibu, aku makin cintanya aja Pak. Waduh, itu dia. Ayo dong Pak, buat ibu Pak, jarang-jarang kan ya Andre ya. Ternyata itu ungkapan hati. Coba Bu, Pak sedikit. Iya, coba. Ternyata. Liriknya gimana? Oh, Iya. aku makin cinta. Lanjut Pak, cinta sama siapa Pak? Cinta sama kamu. Gitu ya, bener. Iya. Nggak hafal. Hanya kamu. Satu lagi Pak. Hanya Cinta sama kamu. Hanya Terus? kamu Hanya kamu seorang seorang kasihku. Oh. Ini jago Mbak. Kalau nyanyi jago ini. Iya, iya. Iya. Kalau saya mah enggak. Bu, jarang Bu saya lihat Pak Andika mengungkapkan pakai lagu loh itu. Enggak pernah Mbak. Makasih ya, Mbak. Oh, iya. Berarti ada sisi ternyata Jadi dipaksa. ternyata ada sisi romantisnya kan. Yang langsung inget aku makin cinta, berarti benar tepuk tangan nih buat Pak Andika yang makin cinta. Ada Mbak, ya justru saat itu, saat saya nggak ada jabatan itu Mbak. Nganggur saya waktu itu. Mereka tanya suatu hari, Dad kok nggak ke kantor Dad? Kenapa Dad? Nah gitu. Apa yang saya lakukan ya nanti aja setelah kita pensiun Mas Markur. Lagi dulu guys. Waduh Mbak, ini agak my God. agak salah nih Mbak. Boleh ini Mbak ya. Aduh, gimana, Mbak? bagian belakangnya ini Mbak, Heeh. di sini Mbak. Nah, Oke. supaya satunya lagi Mbak. Saya bantuin ininya ya. Gitu. Nah, coba. Oke. Waduh. Ini udah bener ya Pak ya? Bener. Bajunya bener juga Pak. Salah. Bajunya salah. Ternyata didatangi oleh trainer. Salah nih bukan trainer, bukan sembarang trainer. Ini adalah Panglima loh, mantan Panglima yang terjun ke dunia politik. Kira-kira nih seperti apa langkah politiknya dan apakah ada strategi-strategi tertentu seperti saat pada Panglima ada perang, strategi perang ya? Kita langsung tanya aja, kita sapa langsung Bapak Andika Perkasa. Apa kabar Pak? Baik, makasih, Tadi makasih Mbak loh Pak ya, dimarahin sedikit, nggak dimarahin sih ya, dikasih tahu ya. Orang yang paling banyak tahu, pengen tahu nih, Pak Andika tuh ngapain aja setelah pensiun Pak? Ya ini, tiap pagi olahraga Mbak. Tapi itu kan dari dulu juga sebenarnya. Tapi sekarang setelah pensiun, beban jelas hilang. Jadi kita lebih bisa fokus lah. Walaupun waktunya sama Mbak, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi kan karena fokus, jadi lebih banyak gain-nya. Karena memang ada prinsip di dunia ini Mbak, no pain, no gain. Jadi kalau nggak sampai sakit berarti nggak ada kemajuan. Pak Andika ini kurang lebih 40 tahun Iya. sudah berkarir di TNI ya Pak. Dari sepanjang karirnya 40 tahun bukan waktu yang singkat. Apa titik terendah bagi seorang Pak Andika, atau ada profesi di kan jadi Dasman Pampres kemudian dari bawah sampai atas lah yang paling benar-benar value atau titik baliknya Pak Andika ngerasa oh ini loh yang benar-benar aku pengennya tuh aku dapetin, atau jadi Panglima itu puncak karir ya Pak? Justru bukan di situ Mbak. Jadi titik terendah yang Mbak Naya tanya, pertama itu waktu awal masuk. Awal masuk kita diterima, kemudian kan langsung masuk program namanya pendidikan dasar militer. Itu ada sekitar 17 minggu atau sekitar 4 bulan. Itu kita down banget tuh Mbak. Karena kan tadinya waktu di rumah, waktu SMA ya dari kecil sampai SMA kan kita punya kebiasaan di rumah yang sangat beda dengan pada saat pendidikan. Kemudian disiplin. Nah itu pertama kali kita belajar disiplin kan di situ. Bangun harus sama terus waktunya tiap pagi, kegiatan berikutnya juga sama terus. Itu yang membuat kita down banget Mbak. Jadi saya merasakan di situ rasanya waktu itu, waduh hampir nggak kuat nih kayaknya. Gitu loh Mbak. Apa iya saya kuat nih sampai selesai? Sempatlah terbersit gitu ya di pikiran. Jadi saya malu juga dong Mbak. Ya gaji saya, saya nggak pernah
janji apa-apa sama istri saya waktu kami menikah. Tapi juga kan pada saat yang bersamaan malu kalau kemudian ada saat di mana saya hanya menerima gaji, nggak ada, kalau istilah sekarang tunjangan kinerja segala macam nggak ada karena saya nggak punya jabatan selama 2 tahun. Dan itu sangat memukul, karena apa? Istri saya yang keluar uang, tabungannya dia, kan malu saya Mbak, gengsi lah. Sehingga saya waktu itu mulai mencari-cari alternatif. Gimana kalau saya stuck di sini? Apakah saya terus begini, menyerah keadaan, atau saya harus mencari jalan baru, membuka jalan baru? Waktu itu saya mulai Mbak, mulai untuk melihat-lihat perusahaan termasuk perusahaan asing. Dan ini terjadi beneran. Pernah ada momen yang bikin haru atau yang jadi satu perenungan sendiri bagi seorang Pak Andika dalam hidup? Ada Mbak, ya justru saat itu, saat saya nggak ada jabatan itu Mbak, nganggur saya waktu itu. Nah tapi setelah itu berubah, karena apa? Karena saya tahu bagaimana rasanya tidak menjadi siapa-siapa. Sehingga begitu saya dapat jabatan lagi, saya hormati mereka semua, saya panggil dengan panggilan yang menurut saya cukup menghormati. Apakah support dari yang membangkitkan semangatnya Pak Andika dari titik nol lah bisa dikatakan untuk bangkit lagi ke satu, sosok yang paling berpengaruh? Apakah istri, ibu, atau tadi juga mungkin sudah di-spill teman? Apa selain itu Pak yang bikin Ya semangat? istri dan anak-anak Mbak. Istri saya menjadi tersentuh, makanya saya kan rasanya malu. Malu kenapa? Istri saya kayak nggak ada beban. Yang kedua anak-anak. Anak-anak itu tadinya nggak pernah tanya, karena saya bilang bahwa saya nggak ngantor karena lagi nggak enak badan. Tapi lama-lama kan saya pergi dari rumah hanya untuk memastikan bahwa saya kelihatan pergi ngantor ke anak-anak ya, kalau istri saya kan udah tahu. Sampai akhirnya mereka tanya suatu hari, "Dad, kok nggak ke kantor, Dad? Kenapa, Dad?" Nah gitu loh. Dan kelihatan sekali bahwa mereka kepikiran Mbak. Saya bisa melihat, walaupun nanyanya begitu yang terucap, tetapi saya lihat justru dari wajah itu kelihatan bahwa mereka mikirin saya. Pak, ini berarti jadi TNI 40 tahun kurang lebih. Sebenarnya cita-citanya itu memang pengen jadi panglima atau tentara dari awal, atau sebenarnya ada cita-cita lain yang publik nggak tahu nih Pak? Saya ingin jadi arsitek karena bapak saya itu teknik sipil ITB, dan dari kecil saya melihat kerjaan bapak saya itu di mejanya yang panjang itu. Terus buku-bukunya bapak saya kan juga banyak tapi bahasa Inggris, sehingga saya nggak ngerti, hanya lihat-lihat gambar. Nah tetapi last minute begitu saya mau naik kelas 3, saya harus melihat realita yang berbeda, di mana orang tua saya kelihatannya sangat kesulitan dalam hal biaya. Sehingga saya harus berubah, melupakan. Waktu itu saya patah hati. Beneran, saya masih ingat itu Pak. Saya patah hati, aduh, saya nggak bisa mengejar apa yang saya inginkan dari kecil. Paling yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pasti seperti apa langkah politiknya. Dengar-dengar nih Pak, katanya udah bikin jas, bener gak sih Pak? Kita spill dikit. Enggak nih Pak. Pengen tahu lebih dalam seperti apa langkah politiknya Pak Andika, apalagi mau jadi cawapres, mau jadi tim pemenangan. Boleh spill dikit Pak, gimana Pak? Udah ada kode-kode? Belum, tapi jadi jawab dulu, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, katanya mau buka-bukaan ya. Kita lihat ya. Tim pemenangan nggak jadi, masih tetap mau ke kader PDIP nggak sih Pak? Ya, saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong, Oke, berarti tapi ditunggu itu nggak berubah. Oh, itu nggak berubah, Nggak berarti tetap berubah. di PDIP. Tadi tadi udah di spill tentang udah jahit jas belum sih Pak? Wah belum Mbak. Belum ya, Pak? Jasa apa? Oh, Jas baru ngukur hujan. ya Pak? Nggak ada. Nggak Pak ada. ini terjun ke dunia politik, mengapa memilih untuk memilih Ganjar dan kayaknya semakin mendekat merapat ke PDIP nih, Pak? Ceritanya gimana sih Pak? Ya kalau milih Mas Ganjar lebih ke mungkin hati lah.
Karena kita benar-benar nggak ada misalnya, kebersamaan yang cukup panjang dulu, nggak ada. Saya kan mengenal Mas Ganjar, Mas Anies relatif at the same time lah, 2014 itu. Karena saya ikut presiden jadi dan pas pampres. Pak Prabowo jauh lebih lama. Jadi sebetulnya bukan karena saya kenal dalam tentang Mas Ganjar, lebih ke sepintas kok kayaknya klop ya gitu loh Mbak. Jadi sempitas itu ya. Iya. Kayak orang jatuh cinta. Lah ya itu. Kan kita juga sering begitu. Nggak usah jatuh cinta. Misalnya kita ketemu orang baru. Terus kita tiba-tiba merasa cocok nih kalau misalnya interaksi dengan orang ini. Kan gitu. Kita nggak tahu ukurannya dari mana, tapi ya hanya di sini aja nih yang rasanya kok pas gitu ya. Oke. Pak ini sejauh ini kan baru-baru ini Bapak juga baru bertemu dengan Pak Ganjar ya Pak di satu kesempatan. Pak Ganjar malah sepertinya sudah memberikan sinyal positif. Ia mengatakan bahwa Pak Andika siap kalau dipilih apa saja. Sebenarnya Bapak siap nggak nih Pak kalau diminta, ayo Pak Andika dampingi saya sebagai wakil presiden? Saya siap Mbak. Saya itu apa yang sering saya bilang Mbak, saya siap jadi apa saja. Saya siap dapat tugas apa aja Mbak. Karena ini adalah awal karir kedua saya. Jadi saya sama sekali tidak mematok apa, karena saya sadar lah kita kan pemula. Hanya saya punya pengalaman 40 tahun di birokrasi di TNI, bidang saya yaitu tentang keamanan nasional. Kemudian kebetulan pendidikan saya juga memang pendidikan yang membuat saya lebih paham tentang eksekutif, khususnya keamanan nasional. Bapak ini juga mendukung sinyal positifnya Pak Ganjar, Mbak Puan sebagai Ketua DPP juga sudah menyebutkan atau men-spill nama Bapak kan ya di antara beberapa cawapres yang cukup banyak orang tahu seperti Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Ini gimana Pak? Apakah ini semakin menguatkan tekad Bapak untuk bisa memberikan kontribusi lebih lagi? Tadi Bapak katakan saya siap, berarti kalau siap itu sudah ada yang dipersiapkan. Apa yang ingin Bapak berikan kepada bangsa ini, khususnya melalui misalnya nih Bapak ya dipilih sebagai wakil presiden? Ya, pertama begitu saya disebut, yang jelas itu kan sebuah kehormatan Mbak ya. Saya nggak nyangka sampai segitu loh, dan nggak juga menyangka ya. Sebuah kehormatan lah kalau saya dinilai bisa masuk menjadi 1 di antara 5 itu. Tapi bahwasannya saya misalnya disebut sebagai bakal calon wakil presiden, ya saya pun juga harus mulai berpikir keras ini apa yang harus saya lakukan. Dan kira-kira saya sudah punya lah. Berarti udah cukup matang ya, bahkan detail-detail dari pendidikan sudah dipikirkan ya Pak ya. Pak Ya. ini Bapak kan backgroundnya tentara. Apa Ya. sih keunggulan seorang tentara ini untuk bisa menjadi seorang pemimpin nih Pak? Baik ya, Waduh. wakil presiden ataupun ya tadi ya. Waduh, apa ya? Ya kami dari mulai karir awal sering menghadapi people. Kita memanage people, lead people, memimpin manusia juga. Dan semakin senior kita, semakin banyak orang yang kita pimpin atau kita manage. Dan ini kan sebuah mesin ya. Birokrasi itu sebuah mesin, struktur, di mana kita harus membawa mereka mewujudkan sesuatu yang menjadi tugas pokok organisasi ini. Yaitu yang mungkin akan sangat menguntungkan saya. Pak, untuk sejauh ini seberapa sering Pak kedekatan Bapak dengan PDIP? Mungkin dengan Bu Mega ataupun Mbak Puan, apakah semakin intens adanya pertemuan? Ya walaupun ngobrol santai seperti itu Pak. Karena kan kemarin juga baru-baru ini juga ketemu Pak Ganjar, berarti lumayan sering kan Pak? Semakin bertambah nih kayak frekuensi bertemunya Pak? Ya kalau ketemu sering sih enggak Mbak, tapi ada ketemu. Setelah saya pensiun ya ketemu dengan Ibu Mega, ketemu dengan Mbak Puan, ketemu dengan misalnya ya individu-individu dari partai politik kan juga saya sering ketemu. Ya ada. Ada. Menarik Pak, sering ketemu Bu Mega, ketemu Mbak Puan. Kira-kira Pak ngobrolin apa aja nih Pak politik? Betul, ada pembicaraan tentang situasi nasional. Apakah menyangkut politik atau yang bukan politik. Tapi ya sekitar itu, nggak ada pembicaraan secara spesifik yang ke arah
Ke arah mana, Pak? Ya ke arah Ke itu mana, Pak? tadi Kemana, Pak? yang sering ditanya orang lah. Cawapres Tim, gitu ya, Pak? ya tim pemenangan maupun baca wapres atau apapun lah. Nggak ada. Karena Bu Mega itu sebenarnya sosoknya seperti apa sih, Pak? Bapak kan cukup juga intens ngobrol ya sama beliau begitu. Ya beliau sudah sangat matang. Jadi kalau politisi itu sebutannya adalah seasoned politician. Politisi yang sudah sangat matang. Karena kan jam terbang ya. Beliau bergerak atau masuk dalam dunia politik sudah sangat lama. Dan juga ada ups and down-nya atau highs and lows-nya. Dan itu yang biasanya membuat orang jauh lebih bagus. Jadi saya sih yakin beliau dengan pengalamannya itu biasanya ya selalu ada di sini lah. Bapak tahun ini adalah pemilu pertama bagi Pak Andika ya, 2024. Seperti apa nih Pak rasanya akhirnya setelah 40 tahun sekarang jadi bagian juga seperti masyarakat pada umumnya untuk menentukan pilihan? Excited Mbak, sangat excited. Karena apa? Untuk pertama kalinya saya akan nyoblos di pemilihan presiden, nanti juga untuk memilih anggota legislatif, juga memilih untuk karena saya tinggal di sini berarti gubernur DKI, karena di sini nggak ada wali kota, pemilihan wali kota kan nggak ada, dan memilih partai. Excited Mbak. Kali aja ya Pak, pas milih ada mukanya sendiri gimana Pak? Iya saya nggak tahu. Nggak tahu ya Pak, tiba-tiba wah Pak ada saya gitu ya Pak. Pak ini gimana melihat pemilu nanti di 2024 secara Bapak juga sudah melihat peta atau dinamika politik Indonesia tuh seperti apa? Pasti kurang lebih sudah tahu lah kurang lebihnya seperti apa itu Pak. Iya menurut saya kita nih baru aja dihantam Mbak sama dinamika yang nggak menguntungkan. Ini dari luar Mbak ya. Satu COVID 2019, kedua perang di Ukraine 2022 tahun lalu. Dan ini sangat memukul perekonomian. Bukan hanya kita tapi juga seluruh dunia. Jadi kita ini dalam banyak indikator belum bisa kembali seperti sebelum 2019. Jadi bagi saya sayang. Kita harus bisa memastikan transisi kepemimpinan nasional tahun depan ini as smooth as possible. Jangan ada dinamika lain yang akhirnya akan membuat kita kayak terseok-seok lagi. Semuanya mendukung saja, semuanya kondusif, transisi kepemimpinan mulus. Itu saja PR besar nih bagi pemerintahan yang akan terpilih 2024 besok. Untuk tadi, gimana caranya memperbaiki hanya untuk menyamakan ke posisi 2019, bayangin Mbak. Sudah pernah kita lebih bagus. Jadi untuk mengembalikan ke situ aja pemerintah yang terpilih tahun depan harus kerja keras. Kalau misalnya pemenangan nggak jadi, masih tetap mau ke kader PDIP nggak sih Pak? Ya saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong, Oke, tapi tunggu itu nggak berubah. Oh itu nggak berubah, Nggak berarti tetap berubah. di PDIP ini ya. Nah, Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kita tunggu dan semoga tadi apa ya cita-cita Bapak dan konsisten Bapak bisa terus, komitmennya bisa terus amanah dijalankan sampai nanti pemilu 2024 berjalan juga kondusif. Terima kasih Pak Andika Terima atas kasih Mbak. waktunya. Terima kasih.